Halo teman dua, baik lagi di channel 2 Indi dan Tara Sinta. Ya, akhirnya Randy bikin video lagi setelah lama nggak bikin ya, karena sibuk dengan kehidupan nyata ya teman dua. Dan saat ini karena mumpung ada rilisan baru dari Elex Media Komputindo, yaitu Muscle Volume 1 terbit baru ya, baru minggu ini ya teman dua. Randy bakal memberi kesan pertama dan siapa tahu memberi referensi ke teman-teman sekalian ya, karena Randy juga penasaran banget, belum pernah baca tentang Muscle ini ya. Yang bikin penasaran karena dia, wah ini kayak Harry Potter ya, tapi beneran nih kayak Harry Potter. Bakal kita buktiin setelah Randy baca nanti ya. Dan Muscle ini karyanya Sensei Hajime Komoto, Story and Art by Hajime Komoto. Dan kalau di Jepang sana ini sudah mulai terbit dari tahun 2020, tepatnya Januari 2020, dan per Oktober ini sudah terkompilasi menjadi 13 volume tankobon, dan di Indonesia baru volume 1 ya. Ya, semoga ikut kekejar dan terbitnya lancar ya. Nah, sebelum itu kita langsung aja menuju ke video bumper berikut ini. Itu dia video bumpernya, sekilas penampakan dari Muscle. Nah, ini kalau dilihat dari luar penampakannya seperti ini ya teman dua. Ada Muscle, Magic and Muscle, terus ini Story and Art by Hajime Komoto ya. Terus volume satunya di sini, keren ya. Terus ada pinggirannya gitu nih. Terus di bawah ini ada subjudulnya. Ini bacain subjudulnya, Mass Burning Dead dan otot yang telah ditempa. Dan di bawah sini ada Elex Media Komputindo gitu ya. Cakep ya teman dua. Terus ini bagian sampingnya ada logo Elex, terus Muscle ya, terus Magic and Muscle, terus volume satunya ini bagus, Story and Art. Terus ada gambar tokoh utamanya di sini ya. Terus bagian belakangnya ini teman dua ada sinopsisnya. Cakep ya, ini ngingetin sama buku-buku ala-ala Gryffindor gitu ya, ala-ala Harry Potter juga nih. Dan ini harganya 45.000 teman dua. Dan ini untuk 12 plus ya, jadi untuk remaja. Oke, kita buka kemasannya. Kita lihat seperti apa ini packagingnya ya teman dua. Oh, ternyata ini glossy teman dua. Covernya ya, bukan doff tuh. Ya, tadi seperti ini ya penampakannya, sama yang udah kita lihat tadi. Oke, terus Randy bacain dulu sinopsisnya. Inilah dunia sihir di mana segalanya ditentukan berdasar kemampuan sihir. Mesh, nama tokoh utamanya Mesh ya teman dua. Anak laki-laki yang tidak bisa menggunakan sihir, setiap hari gila-gilaan melatih otot dalam pelosok hutan yang jauh dari pemukiman manusia. Kehidupannya berubah ketika hal itu diketahui orang lain. Entah bagaimana dia terpaksa masuk ke sekolah sihir dan mengincar posisi puncak. Inilah awal dari kisah fantasi sihir abnormal di mana seluruh sihir akan diluluh lantakkan dengan tenaga dan otot yang telah ditempa. Wah, jadi ini ada hubungannya, ya benar sesuai judulnya ya, sihir dan otot ya, Magic and Muscle. Terus kita lihat dalamnya tidak ada halaman warna ya teman dua. Terus langsung keterangan penerbitannya, betul ya. Muscle itu awalnya itu 2020 by Shueisha ya. Terus setelah itu ini langsung ke komiknya. Terus ada konten, table of content-nya ini ada 8 bab ya. Dan langsung ke komiknya. Oke, ke belakang terus. Oh, artnya kayak gini ya. Ngingetin sama artnya Mob Psycho gitu ya. Ini penasaran kayak apa nih ya ceritanya ya. Oke, terus bagian belakangnya ini setelah komik itu ada pojok Q&A ya, tanya jawabnya gitu. Terus ada komik pendeknya ya, ini di belakang ada komik 4 kolomnya juga. Dan di belakang ini ada, waduh, kelebihan tenaga. Oke.
Nah, seperti itu kemasan dari Muscle ya. Jadi ini kertasnya book paper, jadi agak tebal ya teman dua. Terus ukurannya itu kita bandingin sama ukuran reguler. Ini sama Wishhead Atelier, dia agak lebih panjang sedikit ya, sama-sama Alexpedia padahal. Terus sama Jojo kita bandingin, sama level ya beda ya, tingginya sama teman dua, ternyata sama Comic Level tingginya sama, cuman lebarnya yang lebih lebar ya untuk Comic Level. Jadi ini ukurannya agak lebih besar dibanding manga reguler lainnya ya. Oke, sekarang kita bakal baca dulu dan Randy bakal kasih kesan pertama tentang Muscle volume pertama ini ya. Ya, sekarang ini 16:57, kita langsung menuju ke time lapse. Ya, ini baru selesai teman dua, baca ini 17:27 ya, berarti kurang lebih ini 30 menitan Randy baca Muscle volume 1 ini ya. Jadi menurut Randy ini seru banget dan lucu ya teman dua. Dan kayaknya ini ini memberi kesan dia ini lebih ke arah fanfictionnya Harry Potter, karena mirip-mirip ya teman dua, mirip-mirip banget ya. Buat Potterhead ini bener-bener recommended banget. Jadi kalau kita pernah nonton filmnya Harry Potter atau pernah baca novelnya, itu banyak referensi-referensi yang mirip-mirip sama dunia di Harry Potter gitu. Ya, seperti apa ceritanya kita bakal bahas ya teman dua. Seperti yang udah ada di sinopsis tadi, ini bercerita tentang tokoh utamanya si Mesh ya. Mesh ini dia seorang biasa yang tidak punya kekuatan sihir, dan dia ini ya ibaratnya memang kayak di Harry Potter tuh seorang muggle gitu ya, jadi nggak punya kekuatan sihir dari lahir. Dan di dunia Mesh ini yang paling unik adalah dia kalau orang biasa nggak punya kekuatan sihir itu nggak ada punya garis petirnya ini ya di wajah itu, mirip ya sama Harry Potter ya. Semua orang yang punya kekuatan sihir itu pasti punya garis petirnya, dan sihir di dunia yang Mesh ini adalah hal yang wajar karena ini dunianya dunia sihir. Sedangkan orang biasa itu malah dianggap orang yang harus dihilangkan, dibinasakan. Dan suatu saat si Mesh ini memang ketahuan lah ketika dia pergi ke kota, padahal udah dilarang sama kakeknya. Kakek itu kakek angkatnya ya, jadi bukan orang tua kandungnya. Dia ini ternyata tertangkap sama polisi sihir. Di situ dia ketahuan kalau dia orang biasa dan mau dibinasakan. Akhirnya setelah beberapa kejadian gitu, si Mesh ini mau nggak mau harus masuk ke sekolah sihir. Dan yang unik nih di sekolah sihir ini, dia harus mencapai prestasi yang namanya Divine apa ya tadi ya namanya, kayak Divine Visionaries kalau nggak salah ya, coba Randy cek dulu ya. Ya, Divine Visionary. Ya, ini mirip-mirip, kalau ini yang namanya Divine Visionary itu mirip-mirip kayak pas di Spy Family itu kayak itu loh, apa ya istilahnya itu ya, kayak bintangnya itu loh, kayak bintang kehormatannya lah gitulah. Itu mengumpulkan poin-poin. Kalau di sini dia mengumpulkan koin-koin, ada koin perak, emas, perunggu gitu. Nah, di situ akhirnya nanti dia menjadi peringkat murid terbaik sebagai Divine Visionary itu. Dan inti dari ceritanya adalah sebenarnya karena si Mesh ini tuh nggak punya kekuatan sihir ya teman dua, sama kakeknya, orang tua angkatnya si Mesh ini, si Mesh ini diajarkan untuk terus melatih ototnya supaya untuk pertahanan diri. Tadinya seperti itu, tapi ternyata otot-ototnya si Mesh ini berguna saat dia masuk di sekolah sihir itu. Jadi ibaratnya nih kayak ada suatu kejadian ketika dia harus naik sapu terbang. Gimana orang biasa yang nggak punya kekuatan sihir bisa naik sapu terbang, solusinya gimana? Ternyata si Mesh ini yang unik adalah dia melemparkan sapu terbang, tapi dia langsung lompat ke sapu terbang, jadi bisa melesat jauh cepat gitu. Jadi orang-orang juga, wah, ngiranya itu bener dengan kecepatan tinggi gitu, padahal sebenarnya cuma dilempar sapunya terus dia naik ke atasnya gitu dengan kekuatan otot gitu. Dan ini seri ini juga mengingatkan Randy kayak One Punch Man ya teman dua. Ekspresi datarnya si Mesh ini tuh mirip-mirip kayak Saitama si gundul ya. Jadi bener-bener yang dia kuat banget, terus mau diapain aja ya
ya tetap aja kuat gitu. Dan ya itu banyak ya tingkah-tingkah konyolnya gitu ya. Dan joke-nya di sini Randy dapat sih, maksudnya feel-nya dapat. Dan karena ya Randy termasuk generasi yang mengikuti Harry Potter ya, jadi kayak melihat ini bercanda-bercandaan, oh ini kayak pernah nih di Harry Potter nih baca yang kayak gini, mirip-mirip, ada pertandingannya yang mirip-mirip Quidditch, ada apa kayak sihir-sihirnya yang ibaratnya itu dimirip-miripin sama Harry Potter gitu ya. Ya kita nggak tahu ya ini intentional apa enggak, tapi ya mungkin terinspirasi juga ya sama dunia Harry Potter ya, karena jubahnya juga mirip nih teman dua. Ya mungkin itu ya, menurut Randy sih ini wajib dibaca, wajib dicoba buat temen-temen yang suka sama genre komedi ya, terus Potterhead yang suka sama Harry Potter gitu. Malah ini ya ibaratnya pelesetannya yang menghibur teman dua. Mungkin ada beberapa teman dua yang nggak setuju, ini kayaknya bagusan ini dari Harry Potter ya, itu pendapat teman-teman ya. Tapi menurut Randy ini malah menariknya karena kalau kita pernah mengenal dunia Harry Potter, kita bakal lebih klik lah sama Mesol ini ya. Seperti itu ya teman dua. Terus kalau dibahas itu kan tadi tentang ceritanya, keunggulannya apa? Keunggulannya ini pertama kelucuannya, joke-joke-nya tuh di Randy dapat. Mungkin pada beberapa orang mungkin bakal ada yang kayak jayus gitu ya. Tapi kalau Randy sendiri ini cocok dengan joke-joke yang ditampilkan di Mesol ini ya. Terus kedua, keunggulan berikutnya adalah ini ya, kayak yaitu kemiripannya sama Harry Potter. Ada beberapa yang kita dapat hint-hint, petunjuk-petunjuk yang apa ini kok kayaknya mirip kejadian yang di sini, ini mirip apa dunia yang di sini gitu-gitu. Jadi kayak merefresh memori saat kita dulu mengenal Harry Potter. Terus kekurangannya apa? Randy itu sebenarnya ya itu pas tadi ya pertama kali buka, Randy itu memang rasanya agak kurang klik sama artnya gitu, karena artnya ini sederhana banget gitu. Cuman ya kayak gini, backgroundnya aja kayak banyak black and white gitu ya teman dua. Gambarnya juga menurut Randy ini agak kurang klik sama seleranya Randy, tapi ternyata ceritanya itu menghibur. Kalau ini Randy bakal lanjut koleksi ya, karena hiburan banget sih ya. Itu kelebihan, kekurangan, dan ceritanya. Dan overall berapa sih skor yang Randy beri untuk Mesol ini? Mungkin sekitar bisa 4 teman dua, karena memang lucu, menghibur. Dan Randy penasaran ini mau dibawa kemana ya, kira-kira. Ya mungkin kan memang tujuan utama untuk jadi Divine Visionary, jadi untuk jadi murid yang terhebat itu. Tapi apakah bakal ada misteri yang lain? Mungkin teman dua yang udah baca Mesol, jadi selain di Alex Media ini juga ini bisa dibaca di Shonen Jump app, atau mungkin ya di Manga Plus ya teman dua. Tapi Randy belum ngecek sih ya, kayaknya di dua aplikasi itu juga bisa. Cuman buat teman dua yang pingin support Mesol, jangan lupa beli di toko buku terdekat atau check out di toko-toko online favorit kalian ya teman dua, karena lucu dan seru ya. Sekian ini video kesan pertama Randy atas manga Mesol karyanya Sensei Hajime Komoto. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini silahkan klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan paling penting klik tombol subscribe. Boleh juga share ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channelnya 2ND dan Tarasintani. Makasih, sekian video kesan pertama Mesol volume 1. See you on my next video. Bye-bye.